Budi Kapif Jongos, hukum hanya ilusi. Kita semua jongos di bawah bayang oligarki. Oligarki, oligarki. Dapur Seni Jogja, sebuah komunitas yang bergerak di kebudayaan, ya, salah satunya adalah melahirkan produksi-produksi kesenian. Dalam bulan-bulan ini sedang menyiapkan satu repertoar, yakni judulnya The Jongos. Nah, semoga saja mulai bulan Juli segera bisa dipentaskan. Sudah ada beberapa teman yang ingin membawa lakon ini di Purwokerto, di Kebumen, di Magetan, dan di Surabaya. Nanti diharapkan justru Jogja dan Jakarta itu setelah Dapur Seni melakukan roadshow di beberapa daerah. Oke, ini di sebelah saya sudah ada Mas Indra Tranggono. Ya. Mas Indra Tranggono ini yang menulis naskah The Jongos. Lalu ada Mas Simon Hate, ini menjadi menjadi semacam advisor dari produksi ini. Sebenarnya ada satu lagi teman kita namanya Isti Nugroho atau Bambang Isti Nugroho, yang dulu dikenal singkatannya BIN, itu Bambang Isti Nugroho, yang menyutradarai The Jongos ini. Oke, yang pertama saya ingin menggali lebih mendalam, ya. Terutama satu, apa urgensinya, terutama ini untuk Mas Indra sebagai penulis naskah, ya. Mencoba untuk menampilkan, ya, satu tentu saja pola yang diambil, ya. Kayaknya sekarang yang akan dibawakan ini menyebutkan sebagai teater mikro. Jadi kayak usaha mikro, ya, sebenarnya. UMKM. Kayak UMKM gitu, sebenarnya apa sih dibalik itu. Terus yang kedua tentu saja konsep pemanggungannya sendiri seperti apa. Itu aja dulu, ya. Oke. Yang pertama ini kaitannya dengan absennya teater-teater terlibat di Indonesia. Kita lihat setelah Bengkel Teater, Dinasti, dan yang lain, itu teater-teater yang menyuarakan keresahan sosial itu sangat jarang muncul. Tiba-tiba teater Indonesia itu bergerak ke dunia yang personal, teknis, lebih mengutamakan estetika, artistik, ya. Artistik, artinya prestasi-prestasi artistik dianggap jauh lebih utama daripada konten. Nah, saya punya pendapat, saatnya teater yang terlibat dengan problem sosial ini hadir kembali setelah sekian lama absen. Untuk apa? Untuk menemani publik di dalam menggagas persoalan-persoalan yang relevan dan urgent untuk diprihatinkan. Misalnya kasus-kasus yang terkait dengan kekuasaan, di mana di situ ada satu praktik-praktik kurang ideal terkait dengan Mahkamah Konstitusi. Ini nggak bisa diam, kita nggak bisa. Saya sebagai seorang warga biasa merasa sedih. Nah, bagaimana sekarang keprihatinan seperti ini kita proyeksikan melalui bahasa estetik. Ada transformasi nilai dari ide sosial ke ide estetik, menjadi sebuah kisah. Maka di dalam Jongos ini pusat ceritanya adalah Tuan Hakim yang menjadi salah satu penentu di dalam putusan perkara. Oke, sebelum saya menanyakan lebih lanjut tentang konten, ya, di The Jongos, ya, saya ingin ke Pak Simon, ya. Terutama tadi Mas Indra mencoba untuk melontarkan tentang
kesenian yang terlibat ya, atau juga kalau mau diteruskan kan ini kesenian yang memihak. Jadi bukan kesenian yang tidak memihak, ini memihak. Jadi mungkin juga bisa disebut kontekstual, mungkin juga bisa disebut apa namanya tadi teater yang concern terhadap masalah-masalah sosial. Kira-kira menurut Mas Simon seperti apa ini ini kan menjadi pilihannya Dapur Seni Jogja. Kalau menurut Mas Simon ini apakah ini ngoyoworo? Apakah ini sudah tepat? Apa ya, mungkin zamannya mosok zaman kayak gini masih memilih seperti ini, menurut Anda gimana? Ya, sesungguhnya kalau kita lihat sebetulnya mungkin sejak mulai COVID ya, itu wilayah publik itu kan sebetulnya miskin dengan wacana ya. Orang terfokus pada persoalan-persoalan yang mengglobal gitu ya, dalam arti itu pandemi COVID itu orang semua terfokus ke situ toh. Terus kemudian juga sementara itu peranan teknologi IT di masyarakat juga meningkat karena sepertinya itu kan tutup mangkok ketemu tutup gitu. Tumbuh ketemu tutup. Tumbuh ketemu tutup itu toh. COVID itu menyaratkan supaya orang tidak berdekatan, ya toh. Lalu teknologi IT-nya menyiapkan alat di mana orang bisa berkomunikasi tanpa berdekatan. Jadi ada dua itu. Nah setelah COVID mereda, kemudian kita menghadapi pemilu. Wacana juga berkisar di sekitar itu toh. Nah, sehingga mungkin sudah tiba saatnya kita membuka kembali wacana-wacana yang mungkin terkubur karena dominasi dari isu-isu yang viral segala macam yang dikembangkan oleh alat-alat teknologi IT itu gitu loh. Nah, pementasan ini kan sifatnya kan pasti lebih tatap muka gitu ya. Ada panggung, ada orang nonton, sehingga dialognya lebih bisa intens. Bahwa nanti teknologi IT bisa digunakan juga untuk penyebaran yang lebih luas itu soal lain gitu. Tapi saya pikir memang sudah saatnya sekarang kita mencoba mengangkat isu-isu lain yang selama ini terkubur oleh situasi itu. Oke. Kembali ke Mas Indra ya, dari apa yang Anda tulis ini kan nampaknya juga sangat dipengaruhi oleh apa yang dialami oleh teman kita yang bernama Isti Nugroho itu. Nah, yang dalam The Jongos ini dia berfungsi sebagai sutradara, tetapi juga inspirator sebetulnya. Kira-kira menurut Anda gimana itu? Gini loh, teman kita Isti Nugroho itu adalah orang yang langsung berhadapan dengan kekuasaan. Beda dengan kita. Saya waktu itu sebatas saksi ya, waktu kasus subversif ya. Tapi itu real. Kepala dia itu benar-benar disentuh sepatu las. Itu loh. Nah, kalau dia sampai hari ini konsisten, saya merasa punya kewajiban moral untuk mensupport. Bagaimana sekarang karena semakin tua, ungkapan-ungkapannya juga harus semakin dewasa. Maka kita ketika Isti ngomong banyak hal tentang oligarki, tentang bagaimana Indonesia itu sesungguhnya hanya ditentukan oleh beberapa gelintir orang. Saya concern, ini menarik ini, gitu loh. Artinya Isti itu bagi saya seperti para pemikir Barat yang bersentuhan dengan isu-isu negara. Sartre dulu kan juga begitu. Tetapi Isti di sini lebih banyak mentransformasikan ke teman-teman. Sehingga saya yang tidak punya akses kepada kekuasaan, saya mendapatkan banyak informasi dari situ. Kemudian saya elaborasi. Bagaimanapun ide itu kan tidak bisa menggulir mentah sebagai ide. Artinya harus ada satu kreasi,
harus ada satu transformasi, ada bagaimana itu dramatisasi juga menjadi ya. Kisah, menjadi tokoh ya. Sehingga apa yang disebut ide itu mendaging ya. Mendaging ya, jadi kayak ajaran Kristen itu kan semuanya harus menubuh. Nah itu bisa dikenali. Nah saya di sini kemudian mereka-reka satu cerita bagaimana kalau justru titik tolak dari cerita ini adalah seorang hakim yang ternyata merasa bersalah atas putusan-putusan itu. Saya menggunakan satu logika yang berbalikan. Saya tidak akan melahirkan hero di situ. Hero-nya adalah penonton sendiri itu. Ya. Jadi uniknya drama ini tidak ada antagonis, semua tidak ada protagonis, semuanya antagonis. Tetapi teksnya itu adalah interaksi antara pikiran-pikiran antagonistik ya. Dengan pikiran-pikiran yang melawan antagonisme. Oke, nanti kita perdalam lagi ya. Ya okay. Apa namanya? Tapi saya perlu harus menyampaikan kepada orang-orang yang bisa jadi tidak mengenal Isti Nugroho. Ya. Jadi Isti Nugroho itu pada tahun berapa ya? 1988. 1988 itu divonis 8 tahun ya, penjara dengan tuduhan subversi. Karena dia dianggap mengedarkan buku Pram dan kedua punya kelompok diskusi yang kritis terhadap Orde Baru. Ya, yang jelas di tuduhan di pengadilan itu yang dibalik itu semua intinya ini ada orang yang tidak sekolah, tetapi bisa melakukan gerakan-gerakan intelektual dan dianggap apa ya? Jadi kira-kira mereka itu menuduh bahwa Isti Nugroho ini mau mendirikan negara komunis. Nah ini yang agak lucunya di situ ya. Jadi saya makanya. Nah waktu itu salah satu pembela apa ya yang meringankan. Saksinya Cak Nun. Itu Cak Nun ya. Cak Nun itu di pengadilan sampai mengatakan loh Isti ini dengan cewek aja nggak berani. Nah kok berani-beraninya mau mendirikan negara komunis. Mendirikan negara komunis, bahkan Cak Nun declare ya waktu itu bahwa mestinya yang ditangkap itu saya, Arif Budiman, Kunto Wijoyo, Romo Mangun, mestinya itu kok malah Isti, kira-kira itu. Nah, tapi apapun sudah dijalani oleh Isti Nugroho. Bahwa sekarang buku karya Pramudya Anantatur malah difilmkan, bukunya laris, itu yang membuat Isti itu sulit menjawab kepada anaknya, loh Bapak kok di penjara karena buku itu gimana? Apa itu nggak bisa jelaskan? Dan akan masuk kurikulum sekolah. Nah itu dia gitu loh. Tapi nggak ada penjelasan apapun dari negara. Oke, Pak Simon, di The Jongos ini, Jongos itu kan apa ya? Itu kan satu istilah yang sebetulnya agak Belanda sebetulnya anunya, kosakatanya, tetapi malah justru dipakai di khasanah Jawa ya. Oh Jongosnya siapa gitu. Nah di dalam The Jongos ini sebetulnya salah satu statementnya adalah bahwa kita semua ini jongos, DPR jongos, pemerintah jongos, peradilan juga jadi jongosnya oligarki. Nah kira-kira yang mau dipotret oleh The Jongos ini kira-kira oligarki. Nah oligarki ini kayak apa sih Pak Simon? Jangan oli dan garki loh ya. Oli samping. Ya. Iya. Memang wacana tentang oligarki 2-3 tahun terakhir ini memang cukup banyak dibicarakan orang ya. Saya sendiri sebetulnya nggak baca juga teorinya oligarki, tapi ya dengar-dengar lah ya. Tapi sebetulnya kan nggak ada yang baru dalam hal oligarki. Kita udah lama tahu bahwa zamannya Soeharto juga kita tahu tuh bahwa banyak pengusaha-pengusaha yang sebetulnya bisa mendikte negara gitu dengan segala macam caranya itu. Nah, tapi dengan diangkatnya tema-tema ini lagi, kita kan berharap sesungguhnya bahwa kita bisa melihat sesungguhnya oligarki itu sebetulnya tidak punya kekuatan apapun apabila masyarakat menyadari bahwa apa yang dia miliki itu sebetulnya dia colong dari kita. Gitu loh. Betul. Dan sebetulnya
rakyat itu mestinya jauh lebih kuat daripada oligarki kan gitu toh. Itu punya kita semua kok. Lah kok terus tiba-tiba kita biarkan dia mengambilnya dan kemudian kita ngemis ke dia gitu loh, kan lucu gitu toh. Nah kalau wacana ini terus kita kembangkan, mudah-mudahan kesadaran itu juga bisa menimbulkan semacam hambatan sosial buat para oligarki itu untuk juga semaunya gitu loh kan. Betul. Ya, jadi terutama kan bisa dilihat bahwa sumber kehidupan publik atau masyarakat banyak itu adalah sumber daya alam. Nah itu yang sangat tidak adil ya, artinya bagaimana hanya dinikmati oleh salah satunya adalah yang disebut oligarki itu. Oke Mas Indra, mungkin bisa memperdalam kontennya, tetapi saya ingin tadi ini dari misi yang dibawa oleh Dapur Seni Jogja itu gimana ini strategi di pemanggungannya itu, bahkan dengan menggunakan teater mikro yang tidak melibatkan banyak aktor ya, kalau nggak salah cuma 3 ya aktornya, antara lain Eko Winardi, Joko Kamto dan Nevi Budianto. Nah itu kira-kira menurut Anda gimana? Begini, konsep pemanggungannya ini apa ya, tradisi teater kita itu tradisi teater yang gedabiah, yang melibatkan banyak orang, manajemen yang kompleks dan rumit, juga melibatkan equipment, melibatkan ubur rampe yang sangat berat untuk sistem produksi. Karena apa? Tradisi teater kita itu tidak bisa dilepaskan dari tradisi upacara. Upacara itu mesti ubur rampenya banyak. Nah, ketika masyarakat modern itu merespon itu ke dalam ekspresinya, pola-pola itu masih dipakai, maka otomatis kerja besar. Dan membutuhkan biaya besar juga. Kita lihat sejarahnya bengkel. Dan seterusnya lah, sampai Rianti-Arno. Bahkan ya Mas Toto, Rianti-Arno itu pernah pentas satu lakon barat, judulnya saya lupa. Settingnya aja nilainya 1 M. Saya nonton kebetulan. Dan saya mendekati betul detail dari propertinya. Itu cerutu asli. Misalnya. Terus minuman. Nah, menurut Mbak Ratna, untuk belanja ini harus di Singapura. Kalau tradisi teater yang mewah seperti ini itu dikembangkan, bagaimana dengan yang kecil? Padahal saya punya prinsip, manusia itu harus mengutamakan kreativitas daripada fasilitas. Kreativitas ada dulu deh, lalu kemudian kita cari jalan. Maka Putu Wijaya mengatakan teater bisa berangkat dari apa adanya, apa yang ada misalnya. Yang menentukan teater adalah nilai, inovasi maupun kreativitasnya. Maka kemudian saya berpikir kenapa tidak dalam format kecil. Kebetulan istri juga bilang begitu, Bung, bagaimana kalau ini formatnya kecil? Oke. Dan kita memang miskin sumber daya manusia, miskin sumber daya dana, dan seterusnya. Maka ini klop. Untuk tidak bilang kepepet ya. Tetapi ternyata kepepet itu juga bisa melahirkan alternatif pemikiran. Itu loh. Nah, kenapa mikro? Mikro itu kecil, teater kecil. Tetapi kecil itu tidak dalam arti yang denotatif. Tetapi dalam arti yang konotatif. Dalam arti boleh kecil, tetapi proyeksinya yang gede. Maka saya merumuskan teater mikro itu format yang sangat efektif, efisien, tetapi dia memiliki sifat padat, kemudian ringkas, dan yang ketiga itu substansial. Artinya kita hanya menampilkan hal-hal yang substansial maupun subtil. Maka di sini dibutuhkan kreativitas. Bagaimana kita meng-create 3 orang aktor menjadi satu drama yang menarik. 4 istri, karena istri ikut ya, istri. Jadi satu drama yang memang saya menulisnya berangkat dari aktor dulu. Saya punya 3 aktor, terus aku lenggawe cerita gimana. Akhirnya saya menyesuaikan dari kebutuhan. Artinya kreator itu sesungguhnya bisa menjawab secara kreatif kebutuhan apa yang harus diadakan, gitu. Tidak ngento-ngento dulu cerita. Wah, ini pemainnya memang terlalu real. Toto yo nek Armen piye musik wae misalnya. Simon saya pikir yo nek main yo repot. Engko mae kumat. Nah, makanya aku arep main yo lucu to.
Alemu koyong ini ginu emang ya wagu toh. Maka kita pilih aktor utamanya Eko Winardi, kemudian Joko Kamto, Novi Budianto. Saya membaca karakternya itu, kemudian saya sesuaikan dengan dialognya. Benar. Ini saya kira sangat khas. Tidak terjadi di Inggris, tidak terjadi di Eropa dan seterusnya, enggak. Ini khas Indonesia. Gitu loh. Oke, Pak Simon, ada hal yang ingin disampaikan lagi di The Jongos ini dari pengamatan Simon ya, ketika proses ini bergulir. Ya, jadi upaya-upaya seperti ini, apalagi tadi Mas Toto udah buka bahwa akan keliling juga ke beberapa daerah, itu juga ya, bisa kita artikan sebagai upaya untuk menggugah, membangunkan konco-konco yang mungkin selama ini sudah terlena dengan keasikan teknologi IT itu, menyerap. Ya mungkin memang kita akan mencoba di kota-kota kecil dulu ya, dan teman-teman juga menyarankan harus mulai mentradisikan kembali setelah pentas ada dialog ya, diskusi untuk gini Pak Toto, yang hilang dalam bangsa kita itu adalah inisiasi lokal. Dulu waktu saya muda bersama teman-teman dinasti, dengan uang 100.000 kita berani pentas. Gitu loh. Kebetulan ada yang namanya Ibu Suryantoro Sulaiman, pengusut yang memiliki otoritas di seni sono itu, ngerti nasib seniman. Dicicil boleh nggak misalnya gitu. Yang penting bagi saya adalah ini berani menginisiasi kreativitas itu. Ini yang sekarang mulai redup. Itu loh yang kita gugah sekarang. Nah, saya berharap pentas keliling ini nanti menjadi semacam virus. Virus kreatif yang membuat orang itu juga akan melakukan berbagai bentuk ekspresi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya yakin kooptasi itu tidak bisa total. Sekuat apapun rezim itu tidak akan bisa total. Rusia gimana? Mesti ono sing lolos. Nah, kesenian iso memberikan ruang tempat-tempat konfirmasi untuk lolos itu tadi. Untuk hadir sebagai pribadi, seperti dikatakan Bapak Simon tadi. Yang salah itu mungkin kita kok menyerah pada oligarki. Artinya kan dibutuhkan kedaulatan diri. Pesan Simon saya pikir itu bagus sekali menurut saya. Teman-teman semua, kemungkinan besar Dapur Seni dengan The Jongosnya ini akan ready bulan Juli. Nah, sudah ada beberapa teman di jaringan kita yang sudah akan menyelenggarakan ini di Purwokerto, di Kebumen, di Ciamis, dan di Jawa Timur. Surabaya. Satunya lagi Magetan. Nah, silahkan teman-teman lain yang concern juga bisa ya, dengan berhubungan dengan kami, bisa bekerja sama untuk tadi. Ini sebenarnya ikhtiar ya. Ini satu usaha yang tentu saja kita menyadari tentang keadaan kita, kelemahan kita, tetapi kita meyakini bahwa kerjasama dengan berbagai teman itu akan bisa melahirkan sesuatu yang kita inginkan. Mungkin ada pesan terakhir, Mas Simon? Ya, yang perlu juga kita bangkitkan kembali itu adalah bahwa hakikat dan masyarakat itu kan interaksi fisik, dan dalam interaksi fisik itu ada pertukaran-pertukaran, baik ide, ekonomi, ilmu pengetahuan dan segala macam. Nah, dengan gejala merajalelanya teknologi IT ini, itu bisa terjadi di ruang publik. Itu jadi orang hanya lewat-lewat saja. Mereka masuk di perangkap dunia maya itu. Persoalannya adalah dunia maya itu ada yang punya, penguasanya ya, ada penguasanya, dan dialah yang menyerap semua. Dan kita hanya sebagai pengguna, nggak menguasai apa-apa. Jadi betapapun sulitnya membangkitkan kembali pertunjukan-pertunjukan panggung, saya pikir ini upaya ini perlu kita lakukan. Ya, sekali lagi ini ikhtiar kami,
ikhtiar kami yang sangat terbatas, dan saya pikir kalau didukung oleh banyak teman, banyak orang, banyak pihak, itu akan menjadi kentara manfaatnya. Sekali lagi terima kasih dan tunggu kehadiran The Jongos Dapur Seni di tempat Anda. Dan juga ada 2 orang yang mendukung pementasan ini yang belum kita sebut. Satu adalah Mas Sius, siapa nama lengkapnya? Vincentius Dwimawan. Dia yang bertugas untuk mendesain urusan artistik ya. Dan ada satu lagi Mas Wardono, ini ex bengkel teater yang akan membantu untuk tata cahaya. Kira-kira itu saja. Terima kasih banyak dan kami menunggu dukungan Anda semua. Terima kasih.